Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Dr. Chandra Nurmalia Dewi dan teman-teman sekalian. Semoga kita terus diberikan kesehatan, rahmat, hidayah, serta inayah sehingga kita dapat mengikuti presentasi secara video. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Tuhan karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun di dalam video presentasi ini. Ya, kami dari sistem respirasi akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum mempresentasikan kerja saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Esterlita Damayanti, yang kedua yaitu Maulana Bagus, yang ketiga Inosensia Rapper, yang keempat Felix Testa, yang kelima Muhammad Fikrardian, yang keenam Bayu Sasi Fauzan, yang terakhir yaitu Yunita Cardoso. Baik, kita akan ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem respirasi. Sistem pernafasan atau yang sering disebut sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Struktur utama dalam sistem pernafasan adalah saluran udara pernafasan. Saluran-saluran ini terdiri dari jalan napas, saluran napas, serta paru-paru. Struktur saluran napas dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sistem pernafasan bagian atas dan bawah. Pada sistem pernafasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Organ-organ seperti hidung dan yang lainnya sangat berperan penting dalam proses pertukaran oksigen, di mana pertukaran oksigen tersebut memiliki 4 proses yang saling bertergantungan satu dengan yang lain, di mana proses tersebut berkaitan dengan volume udara nafas dan ventilasi distribusi, volume darah di paru-paru dan distribusi aliran darah, difusi oksigen dan karbon dioksida, dan yang terakhir adalah regulasi pernapasan. Alat pernapasan pada manusia. 1. Rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofarinx pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinx pada bagian belakang. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. 1. Batang tenggorokan atau trakea. Trakea terletak di sebelah kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi 2 cabang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus yang berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. 2. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring berada di antara ofaring dan trakea, di depan lorofaring. 3. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus sebelah kanan bronkus primer dan
bercabang menjadi 3 bronkus lobaris atau bronkus sekunder, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Anatomi sistem respirasi. Sistem respirasi secara garis besar terdiri dari bagian konduksi yang terdiri dari kumnase, nasofaringin, laring, traken, bronkulus terminal, dan bagian respirasi. Dalam kurung, tempat terjadinya pertukaran gas yang terdiri dari bronkulus respiratus, ductus alveolar, dan avilion. Mekanisme pernapasan manusia. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi bila otot-otot tulang rusuk luar berkontraksi. Akibatnya tulang rusuk naik dan volume rongga dada akan lebih kecil daripada udara luar. Karena adanya perbedaan tekanan udara ini, maka udara luar masuk ke dalam rongga dada sehingga terjadi proses inspirasi. Proses inspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi. Pernapasan perut. Pada pernapasan perut, fase inspirasi terjadi apabila otot diafragma atau sekat rongga dada mendarat dan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada udara di luar. Akibatnya udara masuk. Adapun fase ekspirasi terjadi apabila otot-otot di diafragma mengkerut atau berkontraksi dan volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada udara di luar. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. 2. Asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. 3. TBC, tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Microbacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan kincup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya terengah-engah. 4. Influenza atau flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. 5. Penyakit paru-paru atau kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok merupakan pemicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Terima kasih.